Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing kimia lingkungan, Ibu Lutfia Itsna, dan teman-teman semua yang kami banggakan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai sifat penting air terhadap transport yang terjadi pada siklus hidrologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7, saya Nadifah Wafir Zahra, NIM 2051376. Saya Rahmadia Mutiara Hikmah, NIM 205130075. Saya Metri Widya Pangestika, NIM 205130077. Di sini kami menjelaskan apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga persediaannya tidak akan habis guna membantu untuk keberlangsungan makhluk hidup. Yang pertama dimulai dengan evaporasi, selanjutnya transpirasi, selanjutnya lagi kondensasi, seterusnya presipitasi, kemudian infiltrasi air tanah, lalu ke air permukaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus pendek wilayah lautan. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Siklus sedang wilayah daratan dekat dengan lautan. Evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, air hujan, runoff, dan infiltrasi. Siklus panjang wilayah pegunungan. Evaporasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, gletser di daratan dan cair. Sekarang kami akan menjelaskan tentang sifat penting air pada siklus hidrologi. Pertama, pada tahapan evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi memiliki arti yang sama, yaitu penguapan. Lalu yang membedakan, evaporasi adalah perubahan air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari yang naik ke lapisan atmosfer. Lalu, transpirasi adalah perubahan air menjadi uap air yang berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sifat penting air pada tahap ini yaitu air dapat menyerap panas yang tinggi. Karena berjalannya proses ini memerlukan energi panas dalam jumlah yang besar. Buktinya yaitu ketika sinar matahari memancarkan cahaya ke air yang ada di permukaan bumi, maka cahaya tersebut akan memanaskan suhu air. Karena air dapat mengikat panas, maka terjadilah kenaikan suhu yang memicu perubahan wujud cair menjadi gas dan terjadilah proses penguapan. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud gas menjadi wujud cair yang disebabkan adanya perbedaan temperatur dan melepaskan panas. Kondensasi terbagi menjadi dua, yaitu kondensasi eksterior dan kondensasi interior. Kondensasi eksterior adalah terjadi pada saat udara lembab menyentuh di permukaan yang dingin, sedangkan kondensasi interior terjadi pada saat kelembapan udara yang berlebihan pada ruangan tertutup menyebabkan udara hangat. Sifat penting air pada kondensasi ialah air memiliki standar temperatur, karena proses kondensasi berlangsung akibat perbedaan temperatur antara permukaan dengan udara atas. Naiknya uap air akibat sinar matahari akan terkondensasi pada udara. Hal ini disebabkan udara di atas permukaan bumi jauh lebih rendah dari sebuah titik embun uap air, lalu titik embun uap air yang terkondensasi menjadi sebuah titik-titik air. Selanjutnya ada presipitasi. Proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Sifat penting air pada tahap ini adalah air merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 35.000 mg per liter. Maka kandungan kimia yang terbawa pada saat penguapan air laut diikat oleh air sehingga dapat larut sebagai air hujan dan turun kembali. Selanjutnya, infiltrasi.
Infiltrasi ini adalah proses aborsi atau penyerapan air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah dan secara lambat akan membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Sifat penting dari infiltrasi adalah air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal, karena air hujan yang turun dapat bergerak di bawah permukaan tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah menuju muka air tanah. Sifat penting lainnya ialah air memiliki tegangan permukaan yang tinggi, yang menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik sehingga air dapat dengan mudah menyerap ke dalam tanah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kekurangan kami meminta maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran untuk kelompok kami, silakan meninggalkan komentar di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.